warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 yang saya hormati, Ibu Guru SD Negeri 4 yang saya hormati, ibu-ibu wali murid yang sekaligus menjadi anggota paguyuban SD Negeri 4 yang saya hormati juga. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai pagi hari ini kita masih mendapat perlindungan yang berwujud nikmat, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Terbukti bahwa sampai pagi hari ini kita masih bisa memenuhi undangan dari pihak sekolah untuk hadir dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini oleh Allah dicatat sebagai amalan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberikan bimbingan kepada umatnya, dan mudah-mudahan dengan berucapan sholawat tadi kita semua mendapatkan syafaat lebih-lebih nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini penjenengan semua dimohon untuk hadir dalam ruangan ini, utamanya memenuhi undangan dari beliau Bapak Bambang Siswono selaku Kepala Sekolah. Mengapa demikian? Karena beliau Bapak Bambang Siswono saat ini sedang mengikuti program pemerintah, yaitu guru penggerak untuk wilayah Bojonegoro, dan mungkin untuk gudang baru Bapak Bambang yang ikut itu berjalan beberapa bulan. Nah, hasil dari program guru penggerak itu nanti akan disosialisasikan pada panjenengan semua. Jadi saya mohon proaktif dari panjenengan semua untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini materinya adalah modul 1.4 tentang budaya positif, dan intinya apa yang terkandung dalam budaya positif itu apa saja di situ sudah tertera. Nanti penjabarannya akan disampaikan oleh Bapak Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk saya, penjenengan, khususnya wali murid dalam memajukan pendidikan di lembaga SD Negeri 4 ini. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan pada beliau Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Keranggonan 4, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Yang saya hormati tidak lupa pula Ketua Komite Paguyuban Komite Sekolah. Puji
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini gangguan teknis. Oke. Tanpa mic saya jelaskan. Tapi sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga dapat berkumpul di SDM Kerambanan 4 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam agar kita curahkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari kegelapan menuju ke jalan yang tak menurang yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Oke. Budaya positif yang perlu kita tingkatkan di SDM Kerambanan 4 dan budaya-budaya positif lainnya yang perlu kita kembangkan di lembaga kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, lembaga kita, saya kira itu tidak kalah dengan lembaga yang lain yang ada di dunia. Itu semuanya terbukti dari lomba-lomba baik akademik maupun non akademik yang telah kita ikuti di tingkat kecamatan Gondang kemarin. Oke. Nah, sebelum saya kesini, itu kalau saya menilai lembaga ini, itu kurang begitu aktif. Nggak tahu ada faktor apa yang mempengaruhi itu semua. Tetapi marilah kita ke depannya, kita harus selalu berperan aktif, selalu bergerak untuk meningkatkan lembaga kita untuk menuju perubahan-perubahan yang lebih baik. Contohnya seperti kemarin, kita nggak bisa berpikir meskipun lembaga kita itu dengan kapasitas kecil, jumlah siswa yang kecil, tetapi kemarin hasil akademik lomba olimpiade, lomba olimpiade SD kita itu tidak kalah dengan SD yang lain, meskipun lembaga kita belum mendapatkan juara. Kemarin saya share di mana itu? Saya share di grup guru tadi. Nah, ada beberapa lembaga yang masih di bawah kita. Tapi sebelumnya kalau sebelum saya pindah ke sini, kalau saya menilai Kerambanan 4, itu selalu jarang mengikuti kegiatan-kegiatan. Makanya oleh karena itu kedepannya lembaga kita itu harus
sejahtera, demi kelangsungan, demi kemajuan lembaga SDM Prambanan 4. Baiklah Bapak Ibu, untuk kesempatan pada kali ini materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, apa yang dimaksud dengan apa yang saya jelaskan tadi? Saya akan memaparkan sejelas-jelasnya apa yang saya paparkan tadi. Oke. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berarti tujuan lembaga kita, Bung ya, itu untuk menciptakan apa? Siswa kita agar memiliki profil pelajar Pancasila. Siswa yang bagaimana yang memiliki profil pelajar Pancasila? Siswa yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berakhlak mulia. Yang ketiga adalah berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin itu dimaknai sebagai kepatuhan. Sebagai pendiri, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak kita, menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku kebajikan universal dan memiliki perilaku intrinsik bukan ekstrinsik. Perilaku yang benar-benar keluar dalam diri anak. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri, menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Berarti murid itu secara terpaksa itu ya melakukan disiplin. Ya karena apa? Ya karena takut. Karena ia itu nggak mau dihukum. Siswa itu nggak mau dihukum. Takut akan hukuman yang akan diberikan oleh guru. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin dari diri karena ia mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Berarti kalau nggak ada imbalan dari guru, dia nggak mungkin disiplin, nggak mau disiplin. Karena ada imbalan, diiming-imingi imbalan, mau nggak mau siswa itu akan melakukan sikap disiplin. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan nilai intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, menyedihkan, siswa merasa tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa murid menyembunyikan kesadaran, murid menjadi rendah diri. Penghargaan itu juga merupakan hal yang kurang efektif. Kalau seandainya kita memberikan penghargaan kepada siswa atas apa ya? Atas prestasi yang ia capai, berupa penghargaan itu tidak efektif. Bisa merusak hubungan antara siswa dan guru. Koncoku itu dikasih, teman saya itu dikasih penghargaan, dikasih hadiah sama guru, saya itu tidak. Makanya itu tidak aktif, merusak hubungan antar siswa dengan siswa, antar siswa dengan guru, sehingga timbul kecemburuan sosial.
Kenapa aku nggak dikasih penghargaan? Yang ketiga adalah mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi, menguatkan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respons, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, nah ini yang akan saya jelaskan nanti. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Perilaku apa yang dia lakukan, dia akan bertanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua adalah fokus pemecahan jangka panjang. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya adalah teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dan terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Konsep disiplin, pendekatan restitusi. Bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada murid? Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat dari dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan. Ini contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, ini guru memberikan hukuman kepada siswa dengan berdiri di depan kelas. Misalnya kan siswa kan ada beberapa siswa kan tidak mengerjakan PR, itu ya. Sedangkan gurunya itu memberikan hukuman, ayo berdiri di depan kelas. Itu contoh hukuman. Siswa menjadi ketakutan, yaitu itu dampak hukuman yang diberikan oleh guru. Nah, untuk kurikulum merdeka ini itu sudah tidak berlaku lagi. Hukuman itu sudah tidak berlaku lagi. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi apabila tidak mengerjakan PR. Maka siswa akan mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat. Jam istirahat nanti kerjakan. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Berarti guru mendekatkan pendekatan kepada siswa. Kemarin kenapa PR-nya nggak dikerjakan? Mungkin kalian sudah paham belum? Apa nggak ngerti dengan penjelasan peran guru? Kenapa nggak menjelaskan sampai nggak mengerjakan PR? Kalau belum paham, nanti Bu Guru akan membantu. Itu contoh. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah sebagai penang. Yang ketiga pembuat rasa bersalah. Yang keempat adalah pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya ini, siswa terlambat sekolah. Kan sangat rawan sekali. Mungkin kalau di kolam benar itu tidak ada. Mungkin ya. Ya ada beberapa siswa mungkin ya ada yang terlambat, gitu ya. Mungkin bukunya ketinggalan. Akhirnya pulang. Waktu kembali ke sekolah itu sudah masuk sekolah. Yang berhukum patuhi aturan, berdiri di depan kelas. Itu coba contoh. Kalau guru sebagai apa ya, pembuat rasa bersalah, itu akan mengutarakan kalimat-kalimat. Sudah berapa kali Pak Guru bilang? Sudah berapa kali Bu Guru bilang? Pak Guru sangat kecewa sekali kepada kami. Betul ya? Kamu selalu apa ya? Terlambat sekolah. Kamu selalu tidak mengerjakan tugas. Kalau guru sebagai teman, ayolah jadi anak yang baik dan disiplin. Buat Pak Guru bangga, buat Bu Guru bangga.
Lain kali jangan terlambat lagi ya. Kalau sebagai pemantau, berarti guru itu memantau segala perilaku yang dilakukan oleh siswa. Kamu sudah melanggar, tentunya kamu sudah tahu apa konsekuensinya, apa yang harus dilakukan kalau melanggar peraturan yang ada di sekolah ini. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Apa kamu tahu konsekuensinya? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Gitu ya. Setiap kelas itu harus memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang harus disepakati antara guru dan siswanya. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara prinsip. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu alasannya mengapa sekarang istilahnya bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka untuk berlaku begini begitu. Kalian harus gini gitu. Patuhi aturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak. Itu mereka akan mendengarkan, akan mendalami keyakinan yang mereka buat. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Itu contoh. Itu kegiatan membuat keyakinan kelas, gitu ya. Berarti guru itu sepakat dengan siswa, gitu ya. Keyakinan kelas, ayo misalnya keyakinan kelasnya. Sebelum Pak, biar siswa yang membuat keyakinan kelas, gitu ya. Biar mereka itu diberi keleluasaan, diberikan kebebasan. Apa keyakinan kelas yang akan disepakati. Sebelum belajar kita berdoa apa? Kalau seandainya guru menjelaskan materi, itu kita tidak boleh ramai, gitu ya. Jangan lupa juga nanti kalau sudah selesai pelajaran, jangan lupa berdoa dan lain sebagainya. Itu contoh. Keyakinan kelas itu kelas 1 SDN Kerodonan 4 Gondang. Keyakinan kelas. Disiplin waktu. Berarti kalau sudah waktunya masuk ya masuk. Waktunya istirahat. Belajar antusias dan semangat dalam apa ya? Dalam menerima pelajaran. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Berarti sebelum pelajaran dimulai, keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa kelas 1, berarti kelasnya bisa datang pagi, kemudian siswanya kelasnya bisa. Nah, yang keempat, menghargai guru dan teman ketika berbicara. Berarti waktu ada pelajaran mungkin ada gurunya menjelaskan, ada temannya menanyakan materi, mungkin teman yang lain mendengarkan, menghormati teman yang mengutarakan pendapatnya. Yang kelima adalah selalu menghormati sesama. Menghormati sesama, tidak boleh membedakan siswa yang satu dengan siswa yang lain. Sesama siswa juga meskipun berbeda agama, meskipun berbeda latar belakang, itu tidak boleh. Sesama, menghormati sesama. Misalnya ini anaknya Pak RT, gitu ya, nanti diberikan perlakuan khusus. Ini anaknya Pak Wo, diberikan perlakuan khusus, itu tidak sama, tidak ada perbedaan. Yang berikutnya adalah selalu menerapkan 5 senyum, sapa, salam, sompak. 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Berarti guru itu senyum, sapa, salam pagi anak-anak, ya.
seperti Pak Arif, seperti Bu Widya, guru-guru saya, ya itu ya. Ya saya apa ya? Saya harapkan seperti itu. Nanti penerapannya di kelas dalam memperlakukan siswa kita ya dengan 5S, menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Yang berikutnya adalah gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Mungkin kebiasaan itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu ya, kegiatan membaca menulis sebelum pelajaran dimulai. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat. Kalau kita menyusun keyakinan kelas banyak sekali itu ya, itu kemungkinan siswa itu tidak ingat, itu ya. Apa keyakinan yang harus kita laksanakan itu apa? Kadang-kadang siswa itu lupa. Sehingga kalau sudah lupa, itu siswa akan melanggar keyakinan yang telah disepakati. Yang berikutnya adalah berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif sesuai dengan kondisi kelas. Yang terakhir adalah semua warga kelas dilibatkan. Berarti semua siswa itu dilibatkan. Berarti kelas 1 tadi itu ya, jumlah siswanya ada 8, itu dilibatkan. Coba pendapat kalian apa Anjani itu ya? Gimana keyakinan kelasnya gimana? Pak, kita harus saling menghormati sesama teman. Kalau ada siswa teman kita bertanya itu ya, kita harus menghormati juga, menghargai itu ya. Terus segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal baik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Ini contoh itu kemarin. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ada siswa tidak mengerjakan PR, itu tidak. Kenapa? Ada yang tidak mengerjakan PR? Apa mungkin ada kendala? Terus mungkin nanti bu guru bisa membantu bagaimana cara memecahkan permasalahan siswa yang mereka alami. Itu juga contoh siswa yang datang terlambat ke sekolah. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Menuntun, berarti tugas guru itu adalah menuntun. Kalau posisi menuntun, berarti posisi guru ada di mana? Orang menuntun. Jenengan itu kalau menuntun anak, itu ya, misalnya Bu Wilda menuntun putranya, itu posisinya ada di mana? Ada di depan, apa di samping, apa di belakang? Minimal ada di samping. Kalau menuntun, ya ada di belakang juga. Itu ya. Kalau di depan, itu namanya bukan menuntun. Berarti kita guru, tugas kita hanya sebagai apa? Penuntun. Itu merupakan filosofi diajar di luar. Menuntun siswa-siswa kita. Itu ya. Menuju apa? Menuju ke arah yang lebih baik, demi perubahan-perubahan yang lebih baik. Itu adalah tugas kita, bukan hanya tugas guru, tapi tugas orang tua juga di rumah. Oke. Nah, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kita harus memperlakukan anak-anak kita dengan sabar dan penuh kasih sayang. Kita harus peduli kepada mereka. Kalau seandainya mereka mengerjakan, kan pasti ada diberikan tugas, diberikan PR ya, sama guru ya. Dan kepedulian orang tua di rumah itu bagaimana contohnya?
mendampingi mereka, mendampingi anak-anak jenengan di rumah. Coba bukunya dibuka sekarang, itu ya. Ada PR nggak? Ada tugas nggak? Itu ya. Oh iya, ada PR, coba dikerjakan. Bung ya, itu didampingi di rumah. Jangan ada PR, itu ya. Dibuka bukunya. Iya, Bu, ada PR, itu ya. Ya wes kerja ibunya sibuk HP. Ibunya pasti sibuk HP. Biasanya itu kenyataan, itu fakta. Oke, gini beneran? Oke kan? Oke. Berilah waktu sedikit saja untuk anak-anak kita di rumah. 1 jam, 1,5 jam. Oke. Kepedulian kita sebagai orang tua. Oke. Ya, itu lebih peduli lagi. Ada PR, ya, kerjakan. Ini PR-nya. Coba ini dituntun kan? Misalnya kelas 1 diberi PR sama Bu Dita. Oke. Ini PR-nya ini kerjakan. Coba ini jawabannya apa? Coba ini dibaca dulu. Kalau seandainya salah, coba ini dipahami. Kalimat-kalimatnya, pertanyaannya itu dipahami dulu. Oke. Nah, itu peduli. Itu namanya itu peduli. Oke. Tapi kalau sifatnya yang seperti tadi, yang saya sampaikan tadi, ada PR, itu ya. Terus ya sudah kerjakan. Sudah. Sibuk main HP. Oke. Sudah selesai. Sudah Bu, ya sudah tutup. Itu dicek. Oke. Nah. Terus selanjutnya terakhir, terima kasih itu sudah cukup. Oke. Nah, ayolah dari sekarang. Ini adalah ilmu yang saya dapat selama saya itu mengikuti pendidikan guru penggerak. Berarti ini ada manfaatnya. Memang harus kita terapkan di lembaga kita. Oke. Ini bukan apa ya? Settingan ini babak ini tidak. Oke. Saya ikut program guru penggerak agar apa ya? Ilmu-ilmu yang saya terima, yang saya peroleh nantinya akan diterapkan di lembaga saya. Oke. Terus mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan bertanya, baik dari guru maupun dari pihak orang tua. Bu Widya ya. Enggak berdiri Bu Widya. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, jelaskan perlunya profil pelajar Pancasila dan apa saja dimensinya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi di halaman pertama, itu ya. Profil pelajar Pancasila itu apa? Oke. Nah, yaitu berarti semua baik lembaga SD, SMP, dan lain sebagainya, kita harus menciptakan apa? Bisa mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Berarti tugas kita itu adalah, itu terwujudnya siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Seperti yang saya jelaskan tadi, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Oke. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila memahami ajaran-ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terus contoh sikap yang harus kita lakukan apa dalam kehidupan sehari-hari? Untuk dimensi yang pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya apa? Sikap yang bisa dilakukan oleh siswa. Ya.
Contohnya adalah menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Seperti menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Oke, itu kan tidak hanya diajarkan di lembaga kita, mungkin dari kan siswa itu juga di mana itu kalau sore hari dia kan mengaji. Itu kan diberi ilmu agama ya. Terus contohnya apa lagi? Berkata yang sopan kepada orang yang lebih tua. Oke. Berbuat baik terhadap sesama. Berbuat baik terhadap anggota keluarga, kepada orang tua, kepada adik-adiknya. Sesuai dengan ajaran agama. Bersikap ramah, bersikap sopan, dan menghargai sesama manusia, baik di sekolah, di lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Yang terakhir, bertindak sebagai warga yang baik, tidak melawan hukum. Itu adalah dimensi yang pertama. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global, contoh sikap yang perlu diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Mencoba mengenal dan menghargai teman-temannya dari suku yang berbeda. Mungkin ada temannya itu berasal dari suku yang berbeda, itu harus saling menghargai. Berasal dari apa? Agamanya menganut agama yang berbeda. Ada yang Islam, mungkin ada siswa yang mutasi dari luar, agamanya itu Kristen, oke. Itu harus saling menghormati dan menghargai. Bersama. Menggali komunikasi yang efektif dengan teman-teman dari suku yang berbeda, gitu ya. Menjalin komunikasi meskipun agamanya berbeda, ya tetap dibaturi, ditemani, diajak ngobrol, oke. Nanti ada itu Kristen nggak usah dibaturi. Itu contoh kebinekaan global. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Mungkin contohnya Indonesia itu kan beraneka ragam suku, adat, budaya, agama. Itu kan tidak sama. Kita bagaimana? Tugas kita sebagai pendidik mengajarkan kepada siswa kita untuk saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Dan membangun relasi yang baik, membangun relasi hubungan, membangun relasi atau hubungan terhadap sesama. Jenengan juga mungkin di lingkungan masyarakat, yaitu menjalin komunikasi, menjalin hubungan hidup, guyup dan rukun kepada masyarakat di lingkungan kita. Yang ketiga adalah gotong royong. Contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari. Itu tuh apa? Sikap gotong royong. Gotong royong itu kan sudah apa ya? Salah satu nilai luhur, gitu ya. Merupakan budaya kita. Hidup gotong royong itu sudah budaya turun temurun. Dari zaman dulu, itu sudah ada. Hidup gotong royong. Oleh karena itu, kita harus menanamkan kepedulian. Ada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama, serta terbuka berbagi pengetahuan, pengalaman, atau sumber daya lain yang memungkinkan. Sikap-sikap tersebut itu mendorong terjadinya
hubungan kolaborasi yang baik untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal. Mandiri, itu mandiri. Pelajar Pancasila adalah pelajar yang mandiri. Tidak tergantung kepada orang lain. Berarti siswa kita tanamkan apa? Sifat-sifat mandiri dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Bertanggung jawab. Terus apabila dihadapkan dalam situasi yang sulit, maka siswa itu harus memiliki solusi, harus memiliki pemecahan masalah untuk dirinya sendiri. Jika ada masalah, mencari solusi. Berarti mandiri. Yang kelima adalah bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila itu bernalar kritis. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis, mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses pemikiran dan mengambil keputusan. Contoh sikap yang harus kita tanamkan, yang perlu kita wujudkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Yaitu mencari informasi atau ide-ide, menyampaikan gagasan yang sekiranya bermanfaat untuk kehidupan kita semua, untuk meningkatkan lembaga kita. Yang terakhir adalah kreatif. Profil pelajar Pancasila itu menghasilkan sesuatu yang orisinal, yang asli, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Misalnya memberikan ide yang berbeda dengan teman-teman yang lain dalam suatu proyek, mengolah informasi dan menyelesaikan masalah dengan cara atau pendekatan yang berbeda. Itu adalah dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, mungkin bisa dipahami. Mungkin ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, jelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan kaitan dengan pendidikan di SDN Krondeman 4. Terima kasih. Berbicara tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi ada 5, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, semangat dan kebiasaan. Saya akan menjelaskan. Setiap manusia, bahkan makhluk hidup di dunia, pada dasarnya itu melakukan sesuatu, itu tujuannya apa? Dengan bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhannya. Kita makan karena dengan makan kita bisa bertahan hidup. Dalam modul nilai peran guru penggerak ini, ayo kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Saya bertanya, pernahkah kita melihat siswa yang memalah temannya? Pernah nggak kita melihat mungkin ada siswa kita memalah, meminta sesuatu kepada temannya, itu ya? Ya, mungkin alhamdulillah mungkin di sini nggak ada. Tapi kemungkinan besar juga banyak di lembaga-lembaga yang lain itu ada. Terutama di mana? Terutama dengan lembaga-lembaga yang memiliki jumlah siswa yang banyak. Mungkin jumlah siswanya yang ratusan, hampir 200, 250. Itu ya karena apa? Karena dampak negatif dari apa ya? HP-HP yang mereka lihat itu. Ya. Mungkin tidak kekerasan,
Itu rawan dilakukan sekali di lingkungan sekolah. Siswa yang memalak mungkin meminta uang kepada temannya, itu ya, kepada adik-adik kelasnya. Itu mungkin karena ada beberapa faktor, gitu ya. Mungkin mereka tidak punya bekal. Kadang-kadang siswa yang sekarang kan pada umumnya ya, kalau di lembaga lain biasanya itu membawa bekal. Siswa-siswa membawa bekal. Mungkin bagi di lembaga kita itu tidak. Mungkin orang tua hanya memberikan uang saku kepada anak. Mungkin. Mungkin uang saku yang diberikan itu kurang, sehingga terjadi tindakan-tindakan pemalakan kepada siswa yang lain. Kadang itu terjadi karena ada apa ya? Karena ikut suatu kelompok-kelompok. Kadang-kadang kan di apa aja? Di kelas-kelas itu ada kelompok-kelompok sendiri. Oke. Karena ini siswanya sedikit, tapi kalau yang siswanya banyak, itu waktu istirahat itu kadang-kadang itu bergerombol, anak bergerombol, itu kelompok-kelompok sendiri. Oke. Nah, kelompok-kelompok itu mungkin tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu bisa positif, bisa negatif. Tindakan-tindakan contohnya yang negatif tadi, itu yang saya sebutkan tadi, memalak temannya, memalak kelompok-kelompok yang lain. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan hidup, seperti makan, minum, sehat, merasa aman, tanpa ada gangguan dari teman-temannya, gitu ya. Itu contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan apa? Makanan. Kalau makan minum itu bisa terpenuhi dengan makanan. Kalau sehat dengan berolahraga. Oke, setiap hari apa itu ya? Mungkin di dusun ini kan diadakan, saya lihat ya, itu. Tapi itu contoh kebutuhan manusia bertahan hidup. Selain makan, minum, itu kan sehat. Kalau kita sehat, kita akan bertahan hidup. Caranya gimana? Yaitu makan, minum, berolahraga, dan memberikan perlindungan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial. Contohnya, kebutuhan adalah rasa diterima, dicintai, berbagi, bekerja sama. Anak-anak kalau seandainya di kelas, ini pingin apa ya? Punya rasa keinginan diterima oleh teman-teman yang lain. Dikancani, istilahnya dikancani. Ada apa? Mungkin apa ya? Ada punya rasa berbagi. Kalau seandainya siswanya ada temannya tidak bisa mengerjakan tugas, mungkin teman yang sudah paham akan materi, dia berbagi ilmu. Ini caranya seperti ini. Guru itu tidak akan mengajarkan kepada siswanya itu siswanya itu nggak boleh dikasih tahu. Ini biarkan kerjaan sendiri. Berarti kita harus menanamkan apa? Sikap saling bekerja sama. Yang ketiga adalah kekuasaan atau penguasaan. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat suatu pilihan untuk mandiri mengeksplorasi hal-hal yang baru. Berarti itu bebas. Siswa kita itu memiliki hak, memiliki kebebasan. Menurut mereka yang terbaik itu apa?
Berarti kita itu tidak boleh memaksa anak-anak kita. Biarlah mereka memilih pilihan mereka masing-masing. Selama sesuatu yang mereka pilih itu adalah hal-hal yang sifatnya positif. Oke, berarti kita tidak boleh memaksakan mereka. Biarlah anak-anak memiliki kemerdekaan mereka. Biarlah mereka merdeka. Kesenangan, kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Semua orang itu ingin senang, ingin gembira, ingin tertawa. Ketika kita menemukan perilaku anak yang tidak sesuai dengan aturan, ada baiknya kita mencari tahu kebutuhan dasarnya. Apa yang mereka ingin dia butuhkan. Misalnya, ketika anak yang sering mengejek temannya, kan sering terjadi kan? Itu ya, baik di kelas maupun waktu istirahat, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, itu ya. Kan ada siswa kita itu saling mengejek, itu ya. Jangankan sama temannya, mungkin di anggota keluarga lainnya, antara adik kakak itu juga sering terjadi, sering mengejek. Kita bisa menanyakan mengapa hal tersebut mereka lakukan, mengapa kamu mengejek temannya, mengapa kamu mengejek adiknya. Jika siswa itu menjawab, senang saja bu, senang, gitu ya. Kadang-kadang senang. Kalau mengajak siswanya, itu kan pasti ketawa, gitu ya. Siswa lain ketawa. Berarti kan dasar mereka mengejek itu kan dasarnya itu mereka senang. Lantas kita tahu mereka sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Berarti kita butuh kesenangan. Mereka itu butuh kesenangan. Setelah tahu kebutuhan dasar yang hendak anak-anak penuhi, kita bimbing mereka memperbaiki perilakunya, melakukan restitusi. Kadang-kadang gurunya menjelaskan materi. Siswa kita ya mainan sendiri, gitu ya, mainan tidak memperhatikan. Itu berarti apa? Kita tanyakan, kenapa kalian berbuat seperti itu? Ya senang bu. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang kesenangan. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu, dan coba jelaskan 5 kontrol segitiga restitusi. Terima kasih. Apakah segitiga restitusi itu? Tadi dijelaskan secara singkat ya. Segitiga restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertian dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Terus jelaskan 5 posisi kontrol restitusi. Tadi juga dijelaskan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum.
hukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau atau monitor. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum, 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, kan penghukum terkenal killer, mungkin ditakuti. Biasanya kalau guru-guru posisinya itu sebagai penghukum, biasanya guru itu pasti ditakuti oleh siswanya. Guru-guru yang menerapkan posisi itu akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kalau melanggar peraturan yang saya buat. Itu kan sebuah ancaman. Kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir, pasti kamu yang selesai mengerjakan terakhir. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya itu berhasil. Berarti guru itu memiliki keyakinan biar pembelajarannya itu berhasil, siswanya itu paham kabeh, berarti dia berposisi sebagai penghukum. Kalau penghukum sesuai ke atas. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mungkin karena ada siswanya tidak mengerjakan PR, itu kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Ibu kecewa sekali kepada kalian. Berapa kali ibu katakan, berapa kali bapak katakan, kamu selalu melanggar peraturan sekolah. Gimana coba kalau orang tua kamu itu tahu kamu berbuat begini? Itu adalah berarti kalau guru menyampaikan kalimat-kalimat seperti itu, siswa akan akan menyadari, akan membuat mereka itu merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Itu merupakan merupakan tindakan yang kurang baik. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar. Mengecewakan gurunya, mengecewakan orang tuanya. Posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu seakan-akan guru itu berperan sebagai teman mereka, teman anak didik kita. Yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu biasanya guru itu memonitor
memantau siswanya, memantau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh siswa selama ada di lingkungan sekolah. Misalnya ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, ada guru kemudian akan menegurnya, kenapa kamu terlambat? Gitu. Kamu paham nggak peraturan sekolah? Kalau terlambat sekolah itu bagaimana? Terus apa sanksi dan konsekuensi kita yang telah kita sepakati? Kalau seandainya terlambat sekolah bagaimana? Kalau tidak mengerjakan PR bagaimana? Dan bagaimana kalau waktu menjelaskan guru atau siswa lainnya memberikan gagasan pendapatnya, yang lainnya itu guyon, itu sanksinya itu bagaimana? Yang terakhir itu sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali sebagai kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Berarti kita mengingatkan keyakinan kelas yang kita sepakati itu apa? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Berarti tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing siswa, kita membimbing murid untuk mengatur dirinya, bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Itu adalah 5 posisi kontrol guru. Yang paling efektif itu posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah itu kurang efektif. Berarti posisi kontrol guru yang baik itu adalah sebagai manajer, menuntun siswa kita, membantu siswa kita memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menemukan apa itu? petunjuk atau langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Oke. Untuk kedepannya mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi, dengan adanya kerjasama baik sesama guru maupun dengan orang tua, lembaga kita kedepannya akan lebih baik lagi. Kita nggak usah pesimis, kita harus yakin meskipun lembaga kita terletak di daerah terpencil dengan kapasitas siswa yang sedikit dan sarana dan prasarana yang kurang lengkap juga, kita yakin kita mampu bersaing dengan lembaga-lembaga yang lain. Oke, ya. Saya yakin itu. Nah, untuk mewujudkan semua itu, oke, gak mungkin pihak sekolah bergerak sendiri. Kita butuh dukungan, kita butuh kerjasama dengan panjenengan semua. Seperti lomba akademik kemarin, oke.
kita nggak punya dana, kan nggak punya dana. Berarti alasan tidak ada dana, gak usah ikut lomba, oke? Itu bukan alasan, oke? Nah, karena kita saling memahami, oke? Jenengan sudah mengerti keadaan lembaga kita itu bagaimana. Dengan kesadarannya orang tua makanya mengatakan putra putrinya untuk mengikuti lomba akademik maupun non akademik. Berarti saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu. Oke, kalau seandainya kapan-kapan itu direpotkan lagi, oke, anaknya mungkin diantarkan, saya minta tolong diantarkan untuk mengikuti lomba. Saya mohon kesadarannya. Oke, karena apa? Karena dana yang diterima di lembaga kita itu sangat minim. Di kecamatan kita, SD kita itu terendah, itu sekitar 11 juta. Sebenarnya apa ya? Banyak program-program yang ingin saya lakukan, cuma terkendala dengan dana. Karena dengan adanya kolaborasi dan kerjasama dengan jenengan, kesadaran jenengan, insya Allah kita itu bisa. Oke. Meskipun lembaga kita bukan menjadi lembaga yang terbaik, tapi setidaknya kita itu aktif mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Seperti lomba kemarin, lomba ngejen, tali penyer, terus lomba vlog. SD kita adalah SD yang pertama kali di Kecamatan Bunda. Pertama kali apa? Pertama kali apa? Membuat vlog, sedangkan lembaga-lembaga lainnya itu tidak. Berarti intinya lembaga kita itu termasuk lembaga penggerak, menggerakkan mereka-mereka. Tahun 2004 sudah apa ya? Sudah melakukan vlog itu ya, sudah melaksanakan tari ngelenyer itu ya. Itu lembaga kita itu sudah menggerakkan lembaga-lembaga lainnya. Meskipun pada kenyataannya kita tidak juara. Kendalanya ya banyak kendala. Siswa kita sedikit, mungkin. Kalau siswa lainnya kan banyak. Siswanya itu minimal ada yang 100. Kalau 100 untuk mengikuti lomba-lomba gimana? Itu kan bisa ada seleksi. Diseleksi, siswa kita diseleksi dulu. Oh, ini yang layak ikut lomba akademik ini. Tapi kalau siswa kelas 5 mengirimkan lomba kemarin olimpiade sebanyak 4. Mungkin siswa kita kelas 5 ada 2. Gitu ya. Ya mau nggak mau gimana? Kelas 4 saya kirim. Meskipun hasilnya kurang memuaskan, mungkin, tetapi setidaknya anak-anak kita sudah memiliki pengalaman, mengenal dunia luar. Itu merupakan apa ya? Pengalaman-pengalaman yang berharga bagi anak didik kita. Berarti kedepannya tetap semangat, semangat kebetulan. Semangat, demi kemajuan lembaga kita yaitu SDN Kelompok 4. Dan untuk kelangsungan apa ya? Mungkin kegiatan-kegiatan kedepannya, jika ada kendala, ada masalah, baik mungkin di luar apa ya, sekolah, ini masalah tentang anak didik kita, baik masalah-masalah di sekolah, ayo kita rembuk bareng-bareng. Pak, ini bagaimana? Kita itu apa? Kita itu adalah keluarga. Tidak usah apa ya? Istilahnya kuar-kuar, bahasa Jawanya itu kuar-kuar di luar gini tidak. Kita adalah keluarga. Tugas kita untuk memajukan lembaga kita itu adalah tugas kita semua. Kalau jenengan berusaha sendiri, tanpa ada kerjasama, itu juga tidak mungkin bisa berhasil. Begitupun sebaliknya dengan kami, pihak sekolah butuh dukungan jenengan,
butuh kerjasamanya jenengan. Oke. Nah, mungkin hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Oke. Mungkin di luar ini nggak apa-apa. Oke. Untuk kegiatan paguyuban setiap bulan itu merupakan kegiatan rutin, kegiatan rutin yang harus kita laksanakan. Anggap kegiatan itu merupakan bengkel, merupakan apa ya? Pertemuan ini adalah bengkel. Oke. Namanya bengkel. Bengkel itu apa? Bengkel itu apa? Itu memperbaiki masalah yang kita alami. Ibarat sepeda motor, ada masalah kurang baik, kurang gimana itu ya, kemudian dimasukkan bengkel. Ini adalah bengkel kita. Kita pecahkan bersama-sama bagaimana solusi yang terbaik untuk anak didik kita. Mungkin hanya itu. Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya hanya manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu guys belum menceritakan ulang tadi sore